Pemirsa, tepat 20 tahun lalu, bencana gempa dan tsunami melanda Aceh. Sebanyak 227 ribu lebih korban meninggal dunia dan 45 ribu orang hilang. Dan untuk mengetahui bagaimana dahsyatnya bencana tersebut, saat ini kami sudah terhubung dengan Dedi Afriansyah yang merupakan penyintas tsunami Aceh. Halo, selamat petang. Pak Dedi, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Iya, Pak iya. Dedi, Indonesia berduka pada 2 dekade lalu karena bencana mahadahsyat tsunami yang melanda Aceh. Dan Anda menjadi salah seorang dari penyintas. Bagaimana Pak Dedi pengalaman Anda pada saat itu dalam menghadapi tsunami Aceh dan apa hal yang paling Anda ingat ketika peristiwa itu terjadi? Iya, pada saat kejadian itu saya sendiri nggak nyangka ya kalau dan juga saya nggak tahu kalau itu akan datang tsunami. Ketika pukul 8 pagi saya bersama ibu saya sekeluarga, kami semua sedang santai-santai di rumah karena kebetulan hari Minggu kan. Eh, Tiba-tiba jam 8 pas di situ gempa sangat kuat dan kami disuruh keluar semua ke depan rumah oleh ibu saya, termasuk juga orang tua saya, semua disuruh keluar ke depan rumah. Nah, itu kami tidak ada yang bisa berdiri karena gempa terlalu kuat, jadi kita seperti pusing dan mual. Di depan rumah saya situ sudah retak-retak tanah. Udah mulai parah, gempa yang tidak pernah saya lihat lah, gempa parah, retak-retak semua. Eh, Tidak selang berapa menit kemudian, sekitar 10 atau 15 menit, tsunami datang. Dan saya jelas lihat tsunami itu datang 7 kilo dari saya. Setelah saya lihat tsunami itu lagi menyeret rumah sekitar 7 kilo dari arah Kampung Jawa ke Ulele. Pada saat itu logika saya, kalau saya lari ukuran air 7 kilo dari saya bisa lari sampai ke ibaratnya ke kota lah untuk menyamarkan diri. Tapi pada saat saya lihat air itu 7 kilo dari saya langsung balik badan untuk panggil keluarga dan warga semua, lari, lari, air tsunami, air laut naik, lari. Ketika saya panggil gitu, saya balik lagi ke arah yang 7 kilo saya lihat tadi, air itu sudah di atas kepala saya. Segitu cepatnya, Mbak. Nah, yang paling saya terkejut kali, ibu saya lepas di tangan saya sendiri, Mbak. Itu, Mbak, yang saya ingat sekali. Iya, kemudian bagaimana dengan keluarga Pak Dedi pada saat terjadinya kejadian? Apakah ada yang ditemukan atau juga menjadi penyintas, Pak? Pada saat tsunami yang terbawa tsunami dan tidak ditemukan sampai sekarang, ibu saya, abang saya nomor satu, kakak saya, dan 3 orang adik saya. Hmm, oke. Bagaimana kemudian Pak Dedi pada akhirnya menghadapi tantangan yang Bapak hadapi saat ini pasca terjadinya tsunami sampai akhirnya saat ini Pak Dedi bisa kembali menata kehidupan. Apa tantangan yang Pak Dedi hadapi? Setelah tsunami, saya sempat bingung, saya nggak percaya. Loh, segitu cepatnya waktu sekitar 10 atau 15 menit, keluarga saya hilang, hilang semua, hilang. Tidak, hancur semua pokoknya, Mbak, dengan waktu yang sangat singkat. Dan saya terdampar sekitar 6 kilo dari lokasi rumah saya, yang sekarang jadi Sudia Mall Banda Aceh. Dan saya terdampar di situ sekitar 4 menit saya tiba di situ, dengan di bawah air tsunami, Mbak. Dan saya tanpa baju, celana aja cuma tanpa baju, dan keadaan saya luka-luka dan berdarah. Hmm. Iya. Kemudian selanjutnya pasca terjadinya kejadian tersebut, Pak Dedi, bagaimana Anda akhirnya bisa kembali melanjutkan kehidupan dengan kondisi keluarga Pak Dedi yang belum juga ditemukan sampai dengan saat ini? Bagaimana akhirnya Pak Dedi bisa bangkit dan juga menjadi contoh begitu bagi penyintas yang lain untuk bisa bertahan hidup sampai dengan saat ini, Pak? Iya. Ya, saya tetap terus maju. Saya juga berpikir saya tidak mungkin harus berlarut-larut di sini, dan tidak mungkin saya harus tertinggal dengan masa lalu. Saya harus jadi pelajaran ini semua buat saya, dan saya ke depan juga harus hidup yang lebih baik lagi, Mbak. Pokoknya saya hanya berdoa kepada keluarga saya yang sudah pergi. Saya mudah-mudahan bisa ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Mbak. Dan saya akan dan tetap terus maju ke depan. Dan ini saya buat sebagai pengalaman yang tidak akan terlupakan, Pak. Hmm. Ya,
Kita seluruh masyarakat Indonesia salut terhadap seluruh korban dan juga penyintas yang masih bisa menemukan semangatnya kembali ya Pak sampai dengan hari ini. Dan Iya, Pak. pasca terjadinya bencana, pemerintah daerah dan juga pusat, BPBD dan juga eh, BNPB melakukan berbagai upaya untuk mitigasi. Begitu Pak, untuk juga memperbaiki infrastruktur dan bagaimana menurut Pak Dedi sampai dengan saat ini upaya mitigasi dan juga perencanaan untuk terkait dengan infrastruktur dan juga bagaimana masyarakat menghadapi bencana ini apakah sudah tepat begitu Pak? Apakah sudah cukup memadai sehingga masyarakat akhirnya ke depannya bisa menghadapi bencana dengan semestinya? Bagaimana menurut Pak Dedi? Ya Mbak, alhamdulillah selama belakangan ini untuk penanganan mitigasi bencana di Aceh, Kota Banda Aceh khususnya, alhamdulillah sudah sangat memadai, termasuk untuk penyelamatan dari tsunami, gempa, semua sudah disosialisasikan kepada semua kantor-kantor, baik juga kepada siswa-siswa sekolah, Mbak. Itu sudah sangat sangat memadai menurut saya. Oke. Kedepannya apakah masih ada hal yang harus diperbaiki begitu Pak atau memang sudah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk sebagai upaya mitigasi bencana? Ya, harapan saya sih ke depan tetap dilaksanakan juga sosialisasi setiap tahunnya, Mbak, setiap ini agar para pelajar juga yang anak-anak pelajar-pelajar baru juga bisa mendapat edukasi tentang bencana tsunami ini, Mbak. Karena kalau tidak diberitahu itu banyak yang awam dan masih tidak tahu kemana harus lari dan apa itu tsunami. Diharapkan ke depannya masyarakat bisa lebih siap begitu ya Pak dalam menghadapi Iya, bencana betul, Mbak. tsunami. Terakhir untuk Pak Dedi, Pak sampai akhirnya Pak Dedi menghadapi bencana dan juga harus terpisah dengan orang tua Pak Dedi khususnya Ibu Pak Dedi. Apa kenangan yang paling Pak Dedi ingat dari sosok beliau semasa hidupnya yang akhirnya bisa menjadi semangat untuk Pak Dedi melanjutkan kehidupan sampai dengan saat ini? Iya, yang paling saya ingat eh, orang tua saya, ibu saya sampai bilang tetap terus jalan, jangan pernah jangan pernah jangan pernah malas dan jangan pernah berharap pada orang tua karena suatu saat jika orang tua kamu tidak ada, kamu harus hadapi itu semua sendiri. Itu yang paling saya ingat, Mbak. Ya, dan tentunya juga pesan ini bisa menjadi pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya Pak, agar bisa terus siap sedia dalam menghadapi bencana dan juga mengingat pihak-pihak atau keluarga yang juga selalu ada dan memberi semangat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Dedi untuk waktunya sudah bersedia berdialog bersama dengan Garuda TV, salah seorang penyintas dari tsunami Aceh tahun 2004 lalu. Terima kasih dan selamat beristirahat Pak Dedi.